Pohon salam banyak di jalan dermaga. Mudah-mudahan yang jawab salam saya masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang paling indah dan syahdu dari untayan syair para pujangga kecuali puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak terukur oleh para insinyur, apalagi tukang bubur. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada pendekar Islam yang utama, pendobrak kebatilan, pemusnah kebiadaban, yakni Habib tertinggi anti korupsi, baginda yang termulia anti durhaka, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita telah kedatangan tamu. Tetapi tamu kita bukan Anies, bukan Prabowo, bukan Ganjar, melainkan tamu kita adalah bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Meraih Ampunan di Bulan Suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang, tak ada gading yang tak retak, tak ada jalan tanpa lubang, tak ada tawa tanpa tangis. Begitupun dengan manusia. Tidak ada manusia tanpa dosa, tidak ada manusia tanpa salah, tidak ada manusia tanpa hilaf. Selama kita masih dinamakan manusia, kita pasti pernah berbuat dosa dan terus berbuat dosa. Maka sudah selayaknya, sepantasnya, dan memang sudah seharusnya kita berupaya dan terus lebih berupaya. Bagaimana caranya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Untungnya hadirin sekalian, kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, dan bulan Al-Quran yang mulia diturunkan. Kalau kita mau, kalau kita niat, kalau kita berusaha, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bagaimana tekniknya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang puasa Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, marilah kita memperbaiki diri kita. Mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini. Dan jangan sampai bulan suci Ramadan ini kita sia-siakan. Karena Allah Subhanahu wa taala titipkan umur kepada kita untuk memasuki bulan suci Ramadan dengan mengamalkan amalan-amalan terbaik di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan terbaik, amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang pertama ialah membaca ayat suci Al-Quran. Seperti kita ketahui bahwa ketika kita membaca ayat suci Al-Quran di bulan selain bulan suci Ramadan, maka satu hurufnya akan diberikan 10 kebaikan.
kebaikan. Dan dahsyatnya ketika kita membaca ayat suci Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka 10 kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Amalan terbaik yang kedua adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana tercermin indah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang berbahagia, sebagai kesimpulan, bulan suci Ramadan tidak hanya dituntut untuk menahan hawa lapar dan dahaga, tetapi kita juga harus bersikap sabar. Maka dari itu, brother and sister, jangan sampai bulan suci Ramadan ini kita sia-siakan. Demikian ceramah singkat saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat Afifah Naila Azhara.